udah sarapan ya? Karena dari semangatnya sudah jelas, berarti kalian sudah sarapan, sudah semangat. Oke. Masih adakah yang di luar teman-temannya? Ada. Udah masuk ya? Ya. Alhamdulillah, berarti kalian tepat waktu untuk datang hari ini pada mata pelajaran kita atau pertemuan kita hari ini ya. Oke. Kita mulai terlebih dahulu ya. Pelajaran akan dimulai, mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sudah selesai berdoa. Kalau gitu langsung saja Ibu akan absen kehadiran hari ini ya, agar Ibu mengecek siapa aja yang masuk dan tidak masuknya. Dealita Hadir. Hilda Hadir. Reza Hadir. Nur Fadila Hadir. Pipin Hadir. Puput Hadir. Puji Hadir. Ervan. Hadir. Oke KM, mungkin Hilda ada yang tidak hadir? Ada 3 orang Bu yang nggak hadir. Siapa? Siti Fatimah sakit. Oh sakit. Sakit Beria- apa? Sakit demam. Oh demam. Terus siapa lagi? Beriana. Kenapa Beriana? Izin. Izin. Satu lagi? Kartika. Kartika. Alfa. Apa? Coba kita peregangan dulu ya. Coba dari kepalanya ke kanan, ke kiri dulu. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya misalkan ke samping, ke depan, ke samping, ke depan, boleh. Biar ada olahraga ya, kaliannya gerak-gerak gitu, biar kita pembelajarannya dimulai dengan semangat. Oke, mulai. 1, 2, 3. Oke. Udah agak enak kan? Udah agak santai? Oke, silakan duduk kembali. Kalian masih ingat nggak pelajaran bab sebelumnya? Masih. Apa? Tentang apa? Bagus, tentang keanekaragaman Hayati. Lalu di keanekaragaman hayati itu membahas tentang apa? Tentang komponen abiotik, biotik, Biotik. Lalu ekosistem. kalau klasifikasi pengelompokan, Sudah. Sudah. pengelompokan masuk makhluk hidup udah belum? Sudah. Jadi di klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup itu ada klasifikasi 5 kingdom yang di dalamnya itu ada Monera, Protista, Jamur, Plantae dan Animalia. Nah, bahasan hari ini ini masih tentang membahas tentang materi yang pada makhluk hidup itu gitu. Tapi banyak sedikit. Nah, untuk materi hari ini Ibu pengen nanyanya dari pengalaman kalian. Jadi kita pengalaman materi ini ada di kehidupan kita sehari-hari, karena memang di materi biologi biasanya kejadiannya ada di kehidupan kita sehari-hari. Tentang COVID-19. Mungkin di sini ada yang pernah terkena COVID tidak? Tidak pernah. Berarti tidak pernah mengetahui rasanya terinfeksi oleh penyakit COVID. Kalau mungkin tidak pernah terinfeksi, mungkin kalian pernah tahu nggak beritanya apa itu COVID-19? Apa? COVID-19 itu apa? Virus. Tahu nggak gejalanya atau misalkan orang yang terinfeksi itu ciri-cirinya seperti apa? Tahu. Kayak gimana, Hilda? Gejalanya hilangnya indera perasa dan penciuman. Oke, mungkin ada lagi yang tahu ciri-ciri dari COVID-19? Dari apa yang kalian baca mungkin atau tonton? Demam katanya. Terus apa lagi? Sudah?
Ya, memang gejalanya itu seperti batuk atau pernapasannya yang terganggu karena virus itu menyerang sistem pernapasan terutama organ paru-parunya gitu. Nah, mengakibatkan bisa sampai meninggal dunia. Mungkin kalau untuk flu biasa atau batuk biasa itu hanya butuh istirahat juga sembuh ya. Tapi kalau untuk COVID-19 ini memang kita harus bisa harus vaksin gitu. Kaliannya tuh harus vaksin untuk menangkal infeksi tersebut. Walaupun sudah vaksin juga belum tentu kalian tuh tidak akan terkena gitu. Jadi kita akan belajar di biologi kelas 10 ini di fase E. CP-nya yaitu peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman virus dan juga penanganannya. Dan ini tujuan pembelajarannya. Boleh silahkan baca, Reza. Siswa mampu menjelaskan tentang ciri, struktur, dan bentuk virus dengan baik melalui tayangan video dengan tepat. Siswa mampu menganalisis ciri, struktur, dan bentuk virus dengan baik melalui tayangan video dengan tepat. Siswa mampu mengaitkan materi virus dengan isu yang terjadi di masyarakat melalui tayangan video dengan tepat. Siswa mampu membuat solusi dari dampak penyebaran virus yang terjadi di masyarakat. Tujuan pembelajaran tadi sudah dibacakan sama Reza. Nah, dari tujuan pembelajaran mengenai kalian bisa memahami ciri struktur virus, lalu menganalisisnya dan mengaitkannya kepada kasus di masyarakat, membuat solusinya. Nah, sebelum kita bahas materinya, Ibu ingin kalian melakukan pretest dulu. Jadi pretest ini atau tes sebelum pembelajaran ya. Jadi sebelum pembelajaran Ibu ingin mencoba kalian tuh dibahas dengan soal gitu. Nanti kita lihat hasilnya sebelum dan setelah pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran ini kita akan melakukan tes. Nah, tesnya tuh kita menggunakan quizis. Silahkan kalian masukkan kode dan link yang sudah Ibu share ya. Silahkan kalian scan QR atau barcode yang ada di depan. Setelah men-scan, ya, Ibu klik start. Oke, silahkan mulai. 5, 4. Oke, silakan. Oke, sudah selesai ya. Nah, Ibu Eng. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan sebuah video, tayangan video mengenai kasus atau permasalahan yang terjadi atau terkait dengan virus. Nah, silahkan kalian tonton video berikut ini ya. Silakan kalian lihat tayangan berikut ya. Bertambah 1.879 kasus pada hari ini. Tambahan 1.879 kasus tersebut menjadi yang tertinggi sejak 4 bulan terakhir, tepatnya 15 Desember 2022. Saat itu konfirmasi positif COVID-19 bertambah 1.785. Sementara jumlah pasien yang pulih usai terinfeksi virus COVID-19 bertambah 1.825. Di sisi lain, pasien meninggal akibat COVID-19 bertambah 17 orang pada hari ini. Kasus aktif COVID-19 tercatat 11.129 orang atau naik 37 kasus dari kemarin. Sedangkan kasus suspek COVID-19 sebanyak 2.015 orang dan spesimen yang diperiksa 25.100. Nah, dari tayangan video tadi itu mengenai apa? Meningkatnya kasus virus corona. Meningkatnya kasus virus dari COVID-19 ya. Nah, dari video tadi ini juga Ibu ada gambar. Nah, silakan kalian perhatikan gambar di sini. Oke, perhatikan gambar-gambar di bawah ini.
Nih, ini gambar apa? Dokter. Dokter. Yakin gambar apa? Gambar Pasien. Pasien yang diperiksa sama Perawat. dokter. Iya, dokternya atau perawatnya pakai baju apa ini? APD. Terus ini gambar apa nih? Peta persebaran. Peta persebaran COVID ya. Ini yang terinfeksi, terus yang Sembuh. dalam perawatan. Ini yang dalam perawatan. Jadi yang terinfeksi itu sekitar 4.000, yang dalam perawatan 3.000, sembuhnya 380, yang meninggal 399. Nah, ini adalah kasus dari COVID-19 tadi. Jadi dari persebaran, dari kasus-kasus yang tadi meningkatnya COVID-19 di Indonesia, jadi yang tertera di sini adalah yang terinfeksinya sebanyak 457, sedangkan yang dalam perawatan 377. Dari ini yang sembuhnya dan ini yang meninggal. Jadi jumlahnya tuh ada 4.500-an ya. Dari gambar-gambar atau masalah COVID-19 ini, apa yang kalian dapatkan? Atau mungkin kayak poin-poin penting atau rumusan masalah yang kalian dapatkan dari tayangan video tadi, dari gambar yang diperlihatkan, apa yang kalian ingin ketahui atau apa yang ingin kalian pecahkan dari masalah tersebut. Jadi buatlah suatu pertanyaan dari masalah yang ada pada tayangan yang tadi. Oke, Hilda. Kenapa bisa banyak sekali orang yang terkena kasus virus corona? Berarti mengapa banyak yang terinfeksi? Oke, mungkin ada lagi dari apa yang kalian ingin ketahui? Oke, Reja, apa lagi? Mengapa dari peta tersebut, mengapa hanya daerah Jawa saja yang Lebih banyak? banyak. Ya, lebih banyak. Oke ya. Pulau Jawa banyak yang paling banyak terinfeksi gitu ya. Oke, satu lagi, siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, silahkan pimpin. Mengapa dokternya harus pakai APD? Mengapa dokternya memakai APD ya? Oke, dari pertanyaan yang ada di sini, kita akan membuat kelompok diskusi untuk memecahkan suatu masalah. Karena memang pada hari ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran PBL untuk pembelajaran kita. Jadi, kalian silahkan duduk berkelompok. Nah, kelompoknya yang kemarin sudah Ibu tentukan ya. Nah, coba sekarang kalian silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Ya, silahkan pindah dengan kelompoknya masing-masing. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan yang paling belakang itu kelompok 4. Jadi nanti silakan dari kasus-kasus pertanyaan yang tadi di depan, bahasannya langsung ada di LKPD ini ya. Nah, ya, ini Ibu bagikan dulu. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Oke, kalian silahkan lihat di lembar kerjanya. Kalian silahkan mulai dari identitasnya diisi, kelompoknya, nama anggotanya, dan tujuan pembelajaran tadi yang sudah disampaikan di awal. Dan jangan lupa kalian harus baca dulu petunjuk yang ada di lembar kerja. Jadi petunjuknya tuh silahkan baca secara cermat LKPD ini sebelum Anda mengerjakan tugas. Lalu lakukan pengamatan dan pencatatan sesuai prosedur. Carilah informasi dari berbagai sumber. Kalian jadi boleh nyari di internet, buku referensi, atau penunjang lainnya ya. Lalu yang keempat, nanti diskusikan tugas atau permasalahan secara bersama dalam kelompok. Yang kelima,
Apabila kalian atau kelompok kalian itu menemukan kendala atau permasalahan dalam menyelesaikan tugas, silahkan konsultasi kepada guru ya, kepada ibu. Nah, yang terakhir Scan ini dulu ya. Iya. Kita scan dulu. Ekonomi terbesar kedua dunia, pengaruh Tiongkok di berbagai sektor ekonomi dunia juga sangat besar, baik di sektor perdagangan barang dan jasa, investasi, maupun keuangan global. Ini maksudnya poin-poin penting. Ini poin pentingnya atau apa sih? permasalahan dari video itu apa? Ini kok Ditulis. masalah sama poin penting itu sama. Ya iya itu. Ya, silakan dicari permasalahannya apa. Misalkan tadi kan kasus penyebaran COVID gitu ya, dampaknya gimana? Atau tadi juga sudah dipertanyakan kan di awal. Nah, itu juga udah menjadi pokok poin penting itu di awal. Nah, kalian bahas tuangkan di sini. Oke? Sambil ditulis aja sayang, langsung nggak apa-apa. Ini sih. Kalau buat penyebabnya maksudnya Ini dijawab sama kalian. Nanti cari jawaban ini tuh silakan cari di Google. Oke, kelompok 1 gimana? Bisa mengerjakannya? Bisa. Bisa mana? Tulis. Jadi nomor 2 ini kan untuk membuat Anda dalam menentukan masalah dan menentukan solusinya ya, menentukan masalah dan menentukan solusinya. Berarti pertanyaan berikut ini. Jadi dari pertanyaan ini tuh kalian menentukan solusinya. Jadi apa nih kan penyebab nih, kira-kira solusi yang tepat untuk apa? Ini penyebabnya misalkan karena kasus penyebaran COVID-19 berdampak pada apa, nanti solusinya apa gitu. Jadi dari pertanyaan ini kalian buat solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik kami yang sudah kami Aja. Saya ada Dama Pratama. Jadi Mas Haidar. Saya Muhammad Felan. Nah, di sini pertanyaan pertama, infeksi virus COVID, lalu kasus corona belum selesai, kasus pasien yang semakin bertambah, dan dapat dampak corona menyebabkan perekonomian menurun. Virus yang terus bermutasi, ditemukan jenis-jenis virus COVID baru. Pasien yang terinfeksi terus meningkat. Virus corona bersifat pleomorfik dengan kecenderungan bulat, memiliki diameter rata-rata partikel 125 nm dengan struktur yang khas berupa amplop. Bulat corona dimiliki oleh virus penyebab influenza, Ebola, dan COVID. Untuk presentasinya ya. Nah, sekarang di sesi pertanyaan. Silakan kelompok yang ingin bertanya boleh silakan langsung bertanya kepada kelompok 1. Oke, dipersilakan. Oke, bagaimana penyebaran virus corona tersebut? Jadi penyebaran virus corona itu dari tadi ya, organ pernapas, dari mulut, dari hidung, bisa dari mata juga masuk ke dalam tubuh. Lalu saat dalam tubuh, maka virus itu pun bereproduksi di dalam tubuh dan mulai menjangkiti tubuh. Ya. Oke, sudah. Sudah.
Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 maju. Silakan perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kemarin dari LKPD kemarin. Yang pertama adalah poin penting. Ada korban yang terinfeksi virus COVID, kasus pasien yang makin bertambah, kasus corona yang belum selesai, dampak menekan pertumbuhan ekonomi, dan juga dampak corona menyebabkan perekonomian turun. Yang kedua, penyebabnya yang akan dibacakan oleh rekan saya. Penyebab virus yang terus bermutasi ditemukan jenis-jenis virus COVID baru, tidak melaksanakan protokol kesehatan, tidak menjaga diri dan melakukan pola hidup sehat. Bertanya, apa sih dampak virus COVID untuk pembelajaran kita? Pas kemarin kan kita pembelajaran itu kan harus ke sekolah, sedangkan di sininya itu kita itu harus mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus. Kita itu tidak boleh keluar rumah. Nah, jadi sistem belajar kita itu secara online. Jadi kita tidak bisa pergi ke rumah. Jadi kita belajarnya di rumah dengan menggunakan gadget. Terima kasih. Cukup? Cukup. Baiklah, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah tampil dan melakukan presentasi lalu diskusi tanya jawabnya ya antar kelompok. Jadi apa yang tadi sudah dibahas apa saja mengenai LKPD, lalu pembahasan LKPD dan hasil yang kalian dapatkan. Mulai dari apa saja penyebabnya, dampaknya, apa tadi penyebabnya? Penyebab meningkatnya kasus COVID di Indonesia. Tidak mematuhi protokol kesehatan. Misalnya, sekarang kalian sudah divaksin belum? Sudah. Oke, selain vaksin apa lagi yang harus kalian buat? Memakai masker, menjaga pola hidup sehat. Jadi kalau kaliannya pola hidupnya tidak sehat sama saja gitu. Apabila virus yang lainnya pun bisa menyerang kapan saja selain virus corona. Karena kalau kita menjaga tubuh kita, imun kita juga kuat. Kalau misalkan kalian tidak menjaga pola hidup sehat, maka imun kalian akan turun. Jadi segala jenis penyakit itu bisa langsung menginfeksi tubuh kita. Gitu ya. Oke. Untuk sesi hari ini dari apa yang kita lakukan gitu dari pertama sampai selesai presentasi, adakah pertanyaan? Tidak. Adakah pertanyaan? Tidak. Cukup ya? Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan melakukan tes ya. Jadi silahkan kalian, kan kita sudah melakukan pretest di awal waktu pertemuan kemarin. Nah sekarang kalian bisa melakukan tes yang selanjutnya atau disebutnya tes akhir ya, tes post test. Silahkan scan aja, boleh scan, boleh langsung buka link yang sudah dibagikan. Oke.
Kalau sudah, ini baru ada satu partisipannya. Tuh, dua baru juga. Nanti kalau ibu start, baru kalian mulai ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Kita akhiri dengan tadi post test. Sekarang ibu ingin kita merefleksi pembelajaran minggu kemarin dan hari ini ya. Jadi ibu ingin tanya nih pengalamannya kepada kalian. Bagaimana pengalaman kalian atau perasaan kalian kita melakukan pembelajaran dengan metode PBL? Sangat senang. Senang? Senang. Senang ya semuanya. Terus termotivasi nggak? Maksudnya lebih antusias nggak kalian? Iya. Lebih antusias ya. Apalagi tadi pretest dan post testnya menggunakan quizzes. Gimana, seru nggak? Seru. Ya. Jadi bukan tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau gitu nanti minggu depan ya yang akan kita bahas materi selanjutnya yaitu tentang tadi itu reproduksi virusnya ya yang belum kita bahas. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang reproduksi atau siklus hidup dari virus. Karena hari ini memang ibu baru menyampaikan mengenai ciri, bentuk, dan struktur virus. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang reproduksi virus ya. Nanti tadi yang kendala dari Hilda mengenai struktur kita bahas di reproduksi ya, karena nanti di reproduksi struktur tubuh virusnya tuh lebih diperjelas lagi. Oke? Oke. Kalau gitu kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah.